Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Trimita dengan NIM 23042143. Pada video ini, saya akan menyelesaikan tugas governansi digital dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yulia Hansonelli. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang materi dualitas digitalisasi, potensi dan permasalahannya. Sebelum kita membahas potensi dan permasalahannya, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu digitalisasi. Digitalisasi merupakan salah satu fenomena yang paling signifikan di era revolusi industri 4.0 ini, yang telah mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi, belajar, berinteraksi. Digitalisasi tidak hanya menjadi simbol kemajuan teknologi, tetapi juga menjadi strategi utama dalam meningkatkan efisiensi dan aktivitas organisasi, termasuk dalam sektor publik. Namun, di balik kemajuan ini, ada juga permasalahan yang kompleks, baik secara sosial, ekonomi, maupun etika. Oleh karena itu, digitalisasi mempunyai dua sifat, yaitu dualis. Di satu sisi menghadirkan potensi akan kemajuan, tetapi di sisi lain juga menampilkan resiko yang perlu diwaspadai. Potensi digitalisasi yaitu membawa berbagai potensi positif dalam melampirkan seluruh aspek kehidupan, terutama dalam bidang pemerintahan, ekonomi, dan sektor publik. Potensi tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa aspek. Yang pertama yaitu efisiensi dan produktivitas. Teknologi digital merupakan proses kerja yang lebih cepat, terintegrasi, dan efisien. Dalam sektor publik misalnya, penerapan e-government dan sektor informasi manajemen yaitu atau SIM dapat meningkatkan birokrasi dan mengurangi praktik maladministrasi. Yang kedua yaitu transparansi dan akuntabilitas. Melalui sistem digital dan data dan informasi publik dapat diakses secara terbuka, mendorong pemerintah yang lebih transparansi dan akuntabel. Platform seperti Lapor Go ID dan SP4N memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengawasan pelayanan masyarakat. Yang ketiga yaitu peningkatan akses dan inklusivitas digitalisasi. Digitalisasi membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap pendidikan, layanan masyarakat, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Transformasi digital juga mempermudah masyarakat di daerah terpencil untuk berinteraksi dengan pemerintah dan memperoleh pelayanan secara daring. Inovasi dan daya saing. Teknologi digital menjadi motor penggerak inovasi di berbagai sektor. Dalam konteks ekonomi, digitalisasi melahirkan model bisnis berupa seperti e-commerce, finance, atau startup berbasis digital yang meningkatkan daya saing nasional. Yang kelima, kolaborasi dan partisipasi publik. Melalui media sosial, aplikasi daring, dan open data, masyarakat dapat berpartisipasi lebih aktif dalam penerapan kebijakan publik. Memperkuat konsep kolaboratif government, dan co-creation dalam administrasi publik. Kita masuk kepada permasalahan digitalisasi. Meskipun memiliki banyak manfaat, tetapi digitalisasi juga menimbulkan berbagai macam masalah yang harus dihadapi dengan serius. Permasalahan tersebut meliputi aspek teknologi, sosial, ekonomi, dan etika. Contoh permasalahannya itu kesenjangan digital atau digital divide. Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital. Faktor geografis, ekonomi, pendidikan menjadi penyebab utama kepentingan ini. Akibatnya, digitalisasi justru dapat memperdalam kesenjangan antara kelompok masyarakat yang melek akan digital dan yang tidak. Yang kedua yaitu keamanan dan privasi data. Digitalisasi meningkatkan risiko kebocoran data, peretasan, dan penyalahgunaan informasi pribadi. Kasus pencurian data pribadi dan penyebaran informasi palsu atau hoax menjadi ancaman yang serius di era digital ini.
yang ketiga yaitu disrupt lingkungan kerja. Otomatis dan penggunaan kecerdasan bantuan atau AI menggantikan banyak pekerjaan manusia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap hilangnya lapangan kerja tradisional dan mengakibatkan pengangguran di sektor tertentu. Yang keempat, ketergantungan terhadap teknologi. Masyarakat yang semakin tergantung pada teknologi dapat menghilangkan kemampuan berpikir logis masyarakat yang hanya mengandalkan AI. Yang kelima yaitu masalah etika dan regulasi. Pengembangan digital seringkali lebih cepat daripada kemampuan hukum dan etika untuk mengaturnya, seperti penyebaran ujaran kebencian, manipulasi data, dan penyalahgunaan media sosial. Dapat kita lihat sekarang ini banyak masyarakat Indonesia yang masih termakan hoak atau menyebarkan hoak. Upaya yang dapat menghadapi dualitas digitalisasi yaitu penguatan literasi digital, peningkatan infrastruktur teknologi, perlindungan data dan keamanan siber, kebijakan etis dan inklusif, kolaborasi multi pihak yang dapat mencegah terjadinya permasalahan digitalisasi ini. Dapat saya simpulkan, dualitas digitalisasi menggambarkan dua sisi yang saling bertolak belakang dalam proses transformasi teknologi. Di satu sisi membuka peluang masyarakat untuk kemajuan sosial dan ekonomi, tetapi di sisi lain dapat kita lihat mengajarkan banyak risiko yang tidak patut untuk ditiru. Oleh karena itu, keberhasilan digitalisasi tidak hanya diukur dari seberapa cepat teknologi itu diterapkan atau berkembang, tetapi juga seberapa jauh mana masyarakat mampu mengelola perubahan secara inklusif, etis, dan berkeadilan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.